Aquarius, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai, dan cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Aquarius, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan kita lihat apa yang terjadi di bulan Maret 2025 ini yang agak-agak wow. Oke, karena kita masuk ke season eclipse ya, musimnya gerhana. Ada gerhana bulan di pertengahan Maret ya, gerhana bulan di Virgo, dan penghujung bulan itu ada gerhana matahari di Aries. Yang sebelum itu juga ada Neptune yang capek tinggal di Pisces selama 14 tahun di sana, akhirnya dia pindah masuk ke Aries. Dan di awal bulan ya, bersamaan dengan masuknya bulan puasa ya, itu ada Venus yang retrograde di Aries ya. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa yang puasa. Dan di tanggal 12 itu ada Merkurius yang retrograde. Kalau kalian nggak tahu apa itu retrograde, stay in tune aja, gue akan jelasin nanti. Kalau yang udah tinggal skip aja. Dan kita lihat ya. Oh ya, jangan lupa untuk nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Aquarius, tapi nonton moon sign kalian ya, yang mana itu merepresentasikan kebutuhan emosional kalian atau apa yang akan terjadi secara emosional kepada kalian. Dan nonton juga rising atau ascendant sign kalian untuk melihat apa yang terjadi secara fisik atau nyata ke kalian. Kalau kalian nggak tahu moon sign atau rising sign kalian Google aja, gratis ya. Kata kuncinya adalah birth chart atau natal chart Western astrologi, supaya kita agak sinkron dengan penjelasan gue, lo agak bisa ngerti juga, bisa ngikutin gitu. Karena gue nggak pakai Vedic, gue pakai Western astrologi ya. Oke, kita mulai dengan ini, gue pakai tarot double face, dan nanti kan gue tambahin juga dengan the wisdom of the oracle ya. Langsung aja ya. Dengan segala energi yang berlaku di bulan Maret 2025, apa yang terjadi dan perlu diketahui oleh Aquarius Maret 2025. Energi kalian, Queen of Pentacles kebalik out. Challenge buat kalian di bulan Maret, Knight of Swords. Pelajaran apa yang bisa kalian dapatkan dari energi Mercury retrograde di Pisces? The Emperor. Pelajaran apa yang bisa kalian dapatkan dari energi Venus retrograde di Aries? The Hangman. Apa yang Aquarius perlu rilis atau transformasi apa yang akan terjadi pada Aquarius? The Lovers. Area dalam hidup kalian, area apa dalam hidup kalian yang akan kena dampaknya di bulan Maret ini? Akan berdampak. The Wheel of Fortune. Saran dan petunjuk yang Aquarius perlu ketahui. Eight of Wands. Under the deck, Three of Pentacles. Kita lihat dari The Wisdom of the Oracle hanya untuk ini ya, saran dan petunjuk untuk Aquarius ketahui. Satu kartu aja, saran dan petunjuk untuk Aquarius ketahui. Satu kartu aja, please. Saran dan petunjuk untuk Aquarius ketahui. Satu kartu aja. Nyabak. New life.
co-create, tapi kebalik. Enter the deck, bless. Oke, energi kalian saat ini adalah Queen of Pentacles kebalik. Aing. Ini Queen of Pentacles kebalik ini nggak sangat-sangat nggak. Kenapa? Boros. Ini energi Capricorn ya. Capricorn itu sangat sisi bagusnya adalah dia sangat nurturing. Dia Capricorn ya. Itu di bawah planetnya si Saturn. Ya. Yang selalu tanggung jawab, mandiri, terlalalala. Karena tahu dia suka belanja kan gitu. Dia tahu jadi dia juga banyak kerja gitu loh. Karena tahu dia banyak maunya juga gitu loh. Nah, sisi buruknya belanja tapi nggak mau kerja. Nah, Queen of Pentacles kebalik. Ini energi Capricorn. Buat Aqua itu di rumah ke-12. Di rumah ke-12 itu kan tentang kegelapan ya, tentang spiritual, tentang karma, tentang alam bawah sadar ya. Yang perlu kalian ketahui, challenge kalian di bulan Maret, Knight of Pentacles. Knight of Pentacles, Knight of Swords. Ini energi Gemini. Gemini buat Aqua. Kalian akan komunikasikan ya apa adanya, belak-belakan, bluntly ya, tentang project, tentang kreativitas kalian, tentang hobi kalian, tentang romance bahkan ya, tentang anak-anak mungkin ya. Beberapa dari kalian, ini general reading ya, jadi ambil yang sesuai. Kalau butuh personal reading, itu di box description gue itu ada link ke WA gue, bebas aja ya. Ini lebih tentang anak-anak mungkin untuk beberapa dari kalian. Ini ya tentang bagaimana kalian menginvestasikan ya hobi kalian, energi fokus kalian ya, bagaimana kalian mengekspresikan diri, itu challenge kalian. Oke. Dan karena ini energinya Gemini ya, di Gemini ada energinya si Jupiter itu digede-gedein digede-gedein ya. Jadi entah kekhawatiran kalian ya tentang hobi kalian itu jadi lebih besar, keinginan kalian untuk menciptakan lah apalah ya kan, kreativitas kalian, atau ya bagaimana kalian ingin berkomunikasi itu kalian gagal lebih gitu ya. Anyway, kartu selanjutnya adalah pelajaran apa yang kalian bisa dapatkan dari energi Mercury retrograde di Pisces. Retrograde, kalau kalian udah ngerti, kalian skip aja, oke? Nah, kalau yang belum atau kalian baru pertama kali di sini dan kalian pingin tahu, stay aja, dan kalau belum subscribe. Anyway, retrograde, semua planet itu akan mengalami retrograde, di mana retrograde itu saat mereka akan diam, tidak bergerak, tidak berputar. Kenapa dibilang retrograde? Karena kita yang melihatnya dari buminya tuh berputar, jadi seakan-akan kelihatannya mundur. Padahal enggak, dia hanya cuma diam. Dan dampaknya adalah energi planet yang bersangkutan itu yang lagi retrograde itu akan double atau bahkan berlipat. Karena posisinya yang dekat dengan bumi. Oke. Nah, bicara tentang Merkuri ya, yang retrograde, biasanya dimanapun dia berada, mau di Pisces, mau di Aquarius, mau di Aries, whatever, Merkuri retrograde itu sendiri biasanya adalah merevisi. Ya, untuk merevisi.
bisa kita manfaatkan untuk merevisi. Enggak juga nggak apa-apa sih, gitu, terserah. Kalau memanfaatkan energinya bagus, kalau enggak juga nggak ada gunanya, ya kan? Ya nggak apa-apa, tergantung kesadaran kalian aja sendiri. Ingin menggunakan dan memanfaatkan energi semesta yang ada berlaku atau enggak, itu terserah kalian. Ya. Anyway, Merkuri retrograde itu biasanya kendala yang terjadi adalah dalam masalah dengan elektronik, entah itu HP, laptop, charger, lampu, whatever, bahkan kendaraan, ya, kendaraan. Jadi nggak disarankan untuk jalan-jalan travel, ya. Tidak disarankan, bukan berarti nggak boleh. Juga tidak disarankan untuk taken kontrak, ya, karena banyak salah pahaman juga di saat Merkuri retrograde. Nah, bukan yang nggak boleh, boleh banget tetap melakukan apapun yang harus kalian lakukan, tapi untuk lebih teliti sebelum mengambil keputusan atau taken kontrak. Kalau perlu 2-3 kali diulang-ulang deh tuh, dicek lagi, cek and dicek gitu. Oke. Dan Merkuri itu apa sih? Gitu. Yang retrograde kali ini kan adalah Merkuri dan Venus, ya. Merkuri apa sih? Merkuri itu tentang dialog, ya, komunikasi kita di dalam kita sendiri, ya, bahkan dengan orang lain, ya, dan juga tentang perspektif kita, cara kita berpikir, dan tentang semua pengalaman pengetahuan yang kita dapatkan hingga saat ini, ya. Itu yang perlu direvisi kalau bicara tentang energi Merkurius. Nah, Merkurius akan tetap retrograde sampai bulan April. Tanggal 7, ya. Seingat gue. Dan bicara tentang Venus, gue lanjut aja ke Venus, ya, biar ntar gak keputus-putus. Kalau Venus itu mewakili relationship, love, value, money, investment, dan harmoni. Value itu bagaimana kita menilai, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita memprioritaskan, ya, apa yang bernilai, gitu kan, termasuk investment, bagaimana kita menginvestasi energi, waktu, hidup kita sendiri, ya. Kalau emang kita bisa, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, bagaimana kita memprioritaskan diri kita sendiri, dan bagaimana kita menempatkan diri kita dalam relationship, dan bagaimana kita menciptakan keharmonisan, ya. Itu energinya Venus yang juga lagi retrograde, ya kan? Nah, anyway, kartu ketiga ini pelajaran apa yang Aquarius bisa dapatkan dari energi Merkuri retrograde? Kalian dapat The Emperor. Kalian punya kendali, kuasa atas hidup kalian sendiri. Ini energi Aries. Venus di Aries. Gerhana matahari di Aries di akhir tahun. Mungkin kita juga sudah mulai merasakannya sih, gitu loh. Udah masuk bulan Maret ini. Dan Neptune masuk ke Aries. Ini kayaknya kebalik-balik dengan si Pisces. Karena Merkuri di Pisces tadi, ya. Kita bicara dulu Merkuri di Pisces, ya. Energi Merkuri di Pisces buat Aquarius itu, ya, yang perlu direvisi adalah perspektif kita, ya, tentang apa yang bernilai. Itu dulu. Nah. Dan bagaimana kita membangun apapun itu yang bernilai buat kita. Bagaimana kita mewujudkan, mematerialisasi imajinasi, goal, visi kita untuk menjadi nyata. The Emperor, kan gitu. The Emperor. Kalian mampu mewujudkan apapun itu, kan kalian punya kendali dan kuasa. Itu yang pelajaran yang kalian akan dapatkan. Bagaimana kalian memanifestasikan itu goal kalian dengan energi Neptune di Aries, apalagi, ya kan?
Karena dengan adanya gerhana matahari itu akan mengungkapkan ya bagaimana siapa yang berkuasa dan bagaimana kita dikuasai, sadari atau tidak kita sadari, itu akan terungkap. Dan bicara tentang energinya Aries buat Aquarius, itu ada di rumah ketiga. Rumah originalnya si Merkuri ya. Jadi persepsi kita, mindset kita, cara kita berpikir, ya, intelektualitas kita, semua pengetahuan yang kita miliki, itu bagaimana? Lanjut langsung ke Venus di Aries yang retrograde ya. Pelajaran apa yang kalian dapatkan dari Venus retrograde? Kalian dapat The Hangman. Keterikatan, ya, keterikatan pada atau kebergantungan ya, kemelekatan terhadap Venus di Aries ya. Aries tadi apa buat Aquarius? Mindset, perspektif. Terhadap visi, ya kan? Bicara tentang Hangman, energinya Pisces tapi. Jadi kayak ketukar-tukar gitu loh. Energi Merkuri di Pisces sama energinya Venus di Aries. Ruwet gak sih? Gue jelasinnya ya juga jelas ruwet gue. ini ada kemelekatan gitu, ada ketergantungan. Tapi energi Hangman ini adalah bagaimana kita melihat dengan cara atau sudut pandang yang lain. Kita mencoba bersabar melihat, kan gitu. Bersabar melihat. Jadi pelajaran yang kalian dapatkan dengan energi Venus retrograde adalah bersabar melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke. Dan kartu berikutnya adalah kalian dapat The Lovers ya. Ini apa yang perlu kalian rilis atau transformasi apa yang akan terjadi pada kalian. The Lovers, energi Gemini. Gemini buat Aquarius itu ada di kreativitas, project, bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang anak-anak, tentang mandiri, dewasa, tentang romance, ya, tentang hobi. Ya. Lagi-lagi ini general reading, jadi kalian lebih ngerti posisi kalian sendiri. Ya. Bagaimana kalian melihat perbedaan-perbedaan itu dan menyatukannya menjadi milik kalian sendiri. Dan kalian punya pilihan untuk bagaimana kalian ingin mengekspresikan diri. Dan karena lagi-lagi nih energi Gemini ada Jupiter di situ, ya. Jadi transformasi yang ada adalah pilihan apa yang kalian ingin ambil. Untuk masalah kreativitas kalian sendiri mungkin, nah untuk masalah hobi kalian sendiri mungkin, untuk beberapa dari kalian ini tentang masalah romance kalian mungkin, ya. Untuk beberapa dari kalian tentang anak mungkin. Anyway, kartu berikutnya adalah area dalam hidup kalian yang paling kena dampaknya dari semua energi yang berlaku di bulan Maret. Kalian dapat The Wheel of Fortune. Lagi-lagi energinya Jupiter, bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri. Energi Jupiter. Apa yang membatasi kalian? Persepsi yang mana? Mindset yang mana yang membatasi kalian? Untuk bisa memanifestasikan apapun itu. Karena energi Jupiter itu ya tentang melampaui batas-batas sehingga kita bisa mendapatkan berkah spiritual, dan itu untuk bahkan untuk self empowerment dan juga self development. Perkembangan diri kita sendiri.
memperluas kemampuan kita sendiri, tidak terbatasi oleh yang sudah kita kenal saja, yang sudah kita ketahui saja, ya kan? Kartu terakhir, saran dan petunjuk untuk Aquarius ketahui, ya. Di bulan Maret ini kalian dapat 8 of Wands, progress. Ini ada juga pindah, movements. Ini energi Sagittarius. Sagittarius buat Aqua, ini masalah network, masalah lingkungan sekitar, kontribusi apa yang kalian akan berikan kepada komunitas sekitar kalian, ya. Ini juga mungkin ada yang pindah, ya. Yang jelasnya ada progres, perkembangan, movements, pergerakan, suatu yang cukup mengagetkan, ya kan? Nah, dari The Wisdom of the Oracle kalian dapat new life, kehidupan baru. Yang kedua, co-create kebalik. Belum saatnya untuk menciptakan. Ada keterlambatan untuk menciptakan apapun itu. Co-create, ya, bersama-sama semesta menciptakan. Orang semesta yang semuanya lagi retrograde, ya. Belum saatnya. Okay. Dan alam bawah sadar kalian, Three of Pentacles. Three of Pentacles ini energi Capricorn, ya. Karena masih gelap. Kalian mau kerja sama, kalian mau bangun ini, tapi masih gelap. Masih nggak tahu gimana, gitu. Masih gelap. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau iya, jangan lupa untuk like, comment, dan share.